balik lagi nih Mas, tadi kan Mas Gian ini kan orang yang melekat ya dengan Bapak ya, pernah melekat dengan Bapak dan sekarang masih membantu Bapak juga. Pernah dimarahin Bapak nggak Mas? Karena nih kemarin kan kita beberapa kali ngobrol nih, Iya. kok dari beberapa sumber tuh aku nggak pernah dengar lihat Bapak marah. Nah Mas Gian termasuk orang yang nggak pernah juga atau pernah Mas? Bapak mah Atau Bapak kalau marah caranya emang lain daripada yang lain? lain. Iya. Bapak tuh nggak pernah marah memang tidak pernah marah. Jadi marahnya Bapak itu begini, Bapak tidak pernah menyuruh, tidak pernah memerintah, tidak pernah mengajarkan kamu harus begini, tidak pernah itu. Tapi kita melakukan itu dengan kesadaran dan dengan sukarela untuk ikut sesuai dengan apa yang diajarkan, dan itu selalu selalu objektif, tidak pernah subjektif. Marahnya beliau ke saya sepertinya nggak pernah ya. Tapi kalau kejadian lucu memang pernah. Gimana? Kejadian lucu pernah. Jadi dimarahin sama sekali nggak pernah? Dimarahin nggak pernah. Sarkas gitu? Kan ada nih orang yang nggak pernah marah, tapi dia mungkin menegurnya dengan cara sarkas. Tapi apakah ya kalau menegur aja gitu? Relatif saya yang menyadari bahwa itu kurang dan salah. Jadi beliau tidak pernah menegur dan tidak pernah memarahi. Bahkan baru-baru ini saya sendiri yang merasa itu kurang baik. Tapi beliau bilang nggak ada masalah sama sekali. Saya hanya lupa membaca chat yang sudah terlewat. Itu yang disampaikan beliau. Nah, kalau kejadian lucunya Mas? Kejadian lucu. Beliau pernah kekunci di kamar mandi. Apa? Kekunci di kamar. Gimana tuh? Wah, selalu menarik nih Mas cerita lucu Mas. Beliau pernah terkunci di kamar mandi. Oh, dan satu yang Vina, mungkin teman-teman juga perlu tahu ini. Pak Anies itu selera humornya cukup bagus dan bukan orang yang sebegitu menegangkan ya, dan sebegitu selama ini kan image-nya Pak Anies kan serius, Bapak kan elegan. Enggak. Oh, ternyata Bapak lucu juga ya, Mas. Jadi dan ada beberapa momen beliau yang beliau merelakan dirinya untuk untuk diguyonkan, dilucuan gitu, untuk bisa mencairkan suasana. Iya. Nah, waktu itu kejadiannya di daerah Guci ya, Tegal. Subuh jam 4:15 kalau nggak salah, atau sekitar setengah 5. Waktu itu saya kebetulan syukur alhamdulillahnya sudah standby di depan kamar Bapak. Memang hotelnya relatif tua. Sudah tua gitu. Tapi memang dari sisi pemandangan alam gitu emang bagus. Nah, waktu itu saya standby di depan dan modelnya itu pintu, lalu juga ada ruang tamu sedikit, kamar mandi, baru kamarnya di dalam. Saya standby di depan, tiba-tiba Bapak itu chat, Gian, terus saya bales, iya Pak. Lalu nggak lama dia balas lagi, Gian posisi di mana? Saya posisi standby di depan kamar Bapak. Bisa masuk ke dalam sebentar? Oh iya bisa Pak. Saya ketok lah pintu kamarnya. Biasanya saya tuh standby jam 5. Tapi nggak tahu kenapa kali itu saya standby lebih cepat gitu loh. Standby lebih cepat. Nah karena biasanya Bapak keluar tuh jam 5 atau jam 5 lewat di kegiatannya. Begitu saya masuk ke dalam, saya ketok, loh kok nggak ada yang nyaut, Bapak nggak nyaut. Saya panggil Pak Anies. Saya buka, pintunya nggak dikunci. Saya cari, loh muter-muter saya kok nggak ada gitu. Tiba-tiba dari di dalam kamar mandi ada suara, Gian, oh iya Pak, Gian jadi begini. Tadi setelah saya slot kuncinya, sepertinya saya lupa bahwa kunci ini ternyata sudah relatif lebih lama sehingga agak sedikit macet. Jadi sekarang saya sulit untuk membuka dari dalam. Gian bisa tolong bantu masukkan kuncinya. Saya masukkan kuncinya dari bawah, Gian buka dari luar ya. Bapak bilang, dalam hati saya Pak, Bapak tinggal bilang saya kekunci, tolong bukain. Iya juga. Bapak sempat-sempatnya ngomong panjang banget ya. Itu karena Bapak itu memang begitu. Dia itu selalu tidak enakan ke orang. Iya. Padahal kitanya nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga. Saya kekunci nih gitu. Dan to the point-nya beliau ya itu to the point-nya beliau gitu. Jadi itu sudah batas klimaksnya beliau untuk to the point seperti itu. Ya sudah, saya ambil kuncinya dari bawah, saya lihat, loh, ini lubang kuncinya sudah karatan dan kuncinya sendiri sudah karatan. Akhirnya saya bilang, Pak, izin mundur sedikit supaya saya bisa dobrak pintunya. Saya bilang, pintunya sudah sulit ini untuk dibuka kuncinya. Beliau malah nanya, harus begitu ya? Iya Pak, kalau enggak Bapak nggak bisa keluar.
sayang nanti pintunya. Bapak masih mikirin sayang pintunya. Sayang nanti pintunya dia. Lalu akhirnya saya ingat dulu waktu zaman sekolah saya suka bandel gitu pulang malam. Saya suka bawa kunci serep, itu suka saya lilin-lilinin gitu. Saya balurkan lilin supaya licin biar gampang bisa buka kunci. Nah saya ingat, oh ini mungkin perlu diakalin juga. Saya cari ada lilin, saya balurkan lilin. Begitu saya buka, alhamdulillah bisa kebuka. Nah begitu saya buka pintunya, itu asap udah keluar. Beliau mungkin mandi pakai air panas kali ya, ya gitu. Jadi kan di dalam udah beruap, asap uap itu keluar ngebul, kayak nabun gitu. Saya bilang, Pak, syukur alhamdulillah ini bisa kebuka, kalau enggak udah pingsan di dalam, Pak. Terus dengan ekspresi polosnya dia senyum lebar, saya bilang terima kasih ya Gian. itu kejadian yang saya jadi ngedobrak pintunya terselamatkan. Pintunya terselamatkan. Itu salah satu kejadian lucu ya. Dan Bapak masih mikirin lebih sayang pintunya. Iya. Sayang pintunya ya kalau didobrak. Iya. Nah, itu salah satu kejadian lucu. Luar biasa, Mas. Beruntung banget ya Mas ya bisa mengalami momen itu ya, Mas ya. Momen yang itu mungkin gak akan terlupakan dan akan diceritakan nanti ke anak cucu ya Mas. Iya. Dan beliau detail orangnya. Pertama kali saya tugas sebagai ajudan, saya jalan di depan Bapak, terus dipanggil sama Bapak. Mas Gian, dengan ekspresi yang serius gitu. Saya pikir waduh, jangan-jangan marah atau ada yang gak berkenan. Saya langsung bergegas, saya samperin Bapak. Iya Pak. Dia lihat ke bawah, dia tanya, Gian beli sepatunya di mana? Merek apa? Saya jelaskan merek ini Pak, belinya di sini. Oh bagus sepatunya. Udah setelah itu udah kira-kira mau ngapain? Kita jalan bajunya salah apa gimana? Jadi dia sedetail itu memperhatikan orang. Bahkan dia ngeh ya. Nah, ini yang biasa sama aku sepatunya apa, dia ngeh ya, sepatunya ganti aja ngeh gitu loh. Jadi kalau orang bilang beliau yang berjarak dengan sekitar, dengan timnya, itu salah besar. Saya tidak pernah melihat itu. Bahkan untuk hal kecil aja beliau sangat memperhatikan. Sangat memperhatikan. Mas, kalau Mas Gian ada nggak Mas pesan dari Bapak untuk Mas Gian yang sampai sekarang itu membekas? Oh iya. Yang terkenang gitu. Pasti ada ya. Pasti ada. Boleh nggak di-share ke kita Mas? Saya takut melankolis ini. Oh iya. Aduh. Takut nangis. Jadi ada 2 pesan yang saya masih terus pegang. Sebenarnya banyak banget pesan pesan yang ke saya itu, tapi di antara banyak pesan itu ada 2 pesan yang saya terus pegang. Pesan yang pertama itu saat saya mau izin menikah saat itu, dan yang kedua saat saya menikah justru di pernikahan saya. Itu pesan yang beliau sampaikan itu benar-benar nyentuh lah ya. Waktu itu beliau bilang gini, waktu saya mau nikah, Pak, saya minta izin saya mau menikah. Dan kalau berkenan mungkin saya juga akan minta waktu istirahat dalam beberapa waktu ini. Sekaligus memutuskan saya akan berkarir lebih lanjut di mana atau tetap di sini. Nah, beliau tidak menghalang-halangi itu. Beliau cuma bilang, berapapun waktu yang kamu butuhkan, take your time. Tapi ingat, ketika Gian memutuskan untuk berkeluarga, apa yang Gian hadapi selama ini, Gian sudah berkecimpung di politik jauh, dan banyak pengalaman yang Gian lakukan. Mungkin menurut Gian itu masa-masa sulit dalam perjuangan. Tapi percaya, ketika Gian membangun keluarga, itu akan jauh lebih sulit daripada berpolitik atau di dalam bidang pekerjaan. Karena ketika kamu memutuskan untuk berkeluarga, maka ada komitmen dan tanggung jawab kamu bukan hanya kepada orang yang kamu bawa, tapi kepada pencipta. Jadi jalankan itu sebagai amanah. Don't expect too much. Jangan pernah berekspektasi kepada siapapun, sekalipun itu pasanganmu. Lalu saya bilang, iya Pak, insya Allah saya akan jaga amanah itu terus. Beliau bilang, saya tidak pernah
membanding-bandingkan dengan siapapun. Yang jelas kamu harus menjaga energi, save energi, fokus. Apa yang mau kamu jalankan itu semua menjadi pilihan dan risikomu. Tapi selama itu berjalan di dalam dasar keimanan, maka itu akan menjadi dampak yang baik bukan cuma buat kamu tapi buat sekitar. Begitu saya nikah, sebenarnya yang membuat saya lemah itu bukan Pak Anies ya. Yang membuat saya lemah itu adalah justru sosok Bu Alia. Oke. Ibu dari Pak Anies, iya. Ibu dari beliau. Saya relatif sejak kecil itu memang tidak begitu merasakan banyak kasih sayang. Karena orang tua saya sendiri itu banyak bertugas di luar. Dan saya sudah ditinggal oleh nenek saya itu jauh gitu loh. Jadi tidak pernah merasakan sentuhan nenek secara lengkap. Begitu kenal Bu Alia, saya sharing, saya sering komunikasi juga, sering tanya apa yang harus saya lakukan gitu sebagai anak muda yang relatif banyak belajar. Dan beliau banyak memberikan itu. Nah, ketika di pernikahan Bapak bilang, dan saya nggak bisa menahan air mata saya saat itu, karena waktu itu Bapak bilang, Gian, Ibu Alia dengan usianya yang amat sangat lanjut sekarang, dengan kondisi COVID seperti ini, ingin sekali hadir. Beliau memantau dari awal sampai sekarang melalui Zoom. Beliau senang sekali melihat Gian akhirnya sekarang bisa nikah dengan Sila. Wah, itu buat saya hanya kata sederhana, tapi menurut saya itu dalam. Karena ketika pemimpin punya lengkap dengan kebahagiaan utuh secara keluarga, itu akan berdampak ke semua orang gitu. Bukan cuma saya yang paling dekat, tapi juga banyak pihak yang lain. Dan saya percaya bahwa orang pasti akan merasakan itu kok, tanpa harus kita jelaskan. Itu yang dalam menurut saya. Ada yang lebih dalam, tapi menurut saya itu udah cukup dalam, karena saya khawatir nanti tidak bisa terbendung ya kata saya. Karena kita malah jadi nangis-nangis bareng ya Mas ya. Sangat menginspirasi Mas cerita-ceritanya Mas Gian. Makasih banget ya Mas ya, udah berbagi cerita dari yang serius, cerita yang lucu, sampai cerita yang mengharukan. Lengkap banget nih Mas ceritanya Mas. Ya kalau bicara Pak Anies Baswedan memang paket lengkap. Paket lengkap. Itu yang kita butuhkan di 2024 mendatang ya Mas ya.